Sahrul. Sarul. Sahrul. Kamu siapa? Kepo deh. Kepo deh. Sahrul. Wih. Emang kok Sahrul? Emang kok Sahrul? Ya halo semua, di video kali ini gue akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral atau kejadian-kejadian yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Dan mari kita mulai berita pertamanya. Nah, ini ada di Twitter, gue pertama kali lihat, ini dari Heiral Lobs. Kesal dipanggil Syahrul, transgender Isa ngamuk-ngamuk. Kita lihat videonya dulu ya. Ini video pertama kayak, masih ada video selanjutnya. Kita lihat dulu. Sahrul. Kamu siapa? Kepo deh. Kepo deh. Sahrul. Wih. Emang kok Gue baru Sahrul? pertama kali lihat juga ya Emang ini. kok Sahrul? Ayo, ayo. Ayo. Video, ini, nih. Ayo, kenapa? Emang kok Sahrul? Kenapa kau videoin? Video. Kenapa kau videoin? Ayo. Kau ngapain videoin? Hah? Kalau bukan aku salah, kenapa kau videoin? Ya kalau lebih marah, kenapa kau videoin? Kenapa dia? Kenapa kau videoin? Kenapa sih, Pak? Aku ngapain? Kenapa kau videoin? Bukan ngapain? Emang kok Sahrul? Loh, kenapa kau videoin aku? Emang kok Sahrul? Kenapa kau videoin aku? Kenapa kau videoin? Pak, bikin rusuh, Pak. Kok bikin rusuh? Kenapa kau videoin aku? Ayo. Kenapa kau videoin aku? Sahrul. Itu video pertama. Iza Zega. Ini adalah seorang waria atau transgender atau sebutannya sekarang ya, transpuan kalau nggak salah. Gua nggak tahu nih orang apa ya, jelasnya tuh disebut apa gitu, tapi tepatnya. Tapi baru-baru ini orang itu heboh karena ya ngamuk-ngamuk ini di depan kafe Polda Jawa Timur. Bukan tanpa alasan ya kenapa manusia ini sampai ngamuk-ngamuk sesuai yang ada di video. Karena dipanggil namanya gitu. Yang jadi pertanyaan kan kenapa dia ngamuk-ngamuk ya? Hanya karena hanya karena dipanggil namanya. Jadi kan sebenarnya ini orang laki-laki. Terus nama yang gua sebutin tadi, Iza Zega, itu adalah nama dia yang baru. Setelah jenis kelaminnya dipindah jadi perempuan. Nama aslinya itu Syahrul sesuai yang di teriak-teriakin yang ada di dalam video itu. Tapi katanya ya itu Syahrul itu katanya nama dia gitu sebelumnya. Cuma si manusia ini selalu menyatakan kalau itu bukan nama dia. Nama dia itu Iza Zega. Itu udah itu aja jelasnya. Dan juga dia menyatakan kalau dia itu dia itu dari lahir sudah berjenis kelamin perempuan. Tapi kenapa ada berita kalau dia potong ijibos anjir? Itu kan yang jadi pertanyaan. Gini ya teman-teman. Itu semua kan alasan dia ya. Dan kalaupun itu bener, kenapa dia harus marah-marah ketika ada orang yang panggil dia Syahrul? Harusnya kan cuek aja gitu, orang itu nggak bener, iya kan? Dan maksud gua dengan dia marah-marah kayak gitu itu sama aja kayak memvalidasi berita tentang dia selama ini. Dan semakin memperjelas kalau nama dia itu sebenarnya Sahrul bukan Iza Zega. Dan dia nggak mau dipanggil dengan nama itu karena dia sekarang sudah menjadi perempuan dengan identitas dan story hidup yang baru. Sebenarnya nggak perempuan sepenuhnya juga sih. Gini guys, menurut gua orang-orang kayak gini tuh cuma ganti skin sama nambahin juga ngilangin beberapa atribut yang dia miliki gitu. Mereka tetap sama seperti ketika mereka dilahirkan. Kodrat mereka bakal tetap seperti itu gitu. Mau lu sudah potong biji atau nambahin biji sekalipun, kalau emang dari lahir laki-laki ya tetap laki-laki. Mau lu perempuan ya tetap perempuan. Karena motong icibos sama nambahin icibos juga nggak ngaruh di fisik gitu. Hormon-hormonnya juga tetap sama. Struktur tulang juga organ internal juga tetap sama. Jadi mereka tuh menurut gue suatu identitas yang baru begitu.
Gendernya tuh di tengah-tengah harusnya. Itu pendapat gua tentang manusia bertipe seperti Izazega ini. Dan ini ada juga netizen yang nemuin artefak-artefak tentang Izazega ini. Ini ada yang komen dan ngirim foto ijazah sekolah dan dokumen atau surat ganti kelamin Izazega. What the fuck? Ini mereka dari mana gitu dapatnya? Nih. Syahrul Izazega 1983. Sini. Mereka kelihatan gak sih? Ya udah, potong nggak apa-apa. Ini. Gua nggak tahu persis ini keasliannya gimana. Gua nggak bilang juga kalau dokumen-dokumen ini asli, tapi terlepas asli apa enggak, ini orang yang nyari atau ngebuat ini bener-bener effort banget cuy. Niat banget gitu, nyelam-nyelam ke masa lalu buat nggak dapetin ginian. Kalau nggak asli ya tetap niat banget buat bikin hal yang kayak gini gitu. Repot-repot banget anjir. Apa jangan-jangan orang kayak gini itu dibayar apa ya? Soalnya kalau di logika juga nggak ada untungnya gitu buat mereka. Ngapain nyelam-nyelam masa lalu seseorang gitu. Terus ini lanjut video part 2 ya. Part 2 nih. Waria Izazega yang pernah dipoliskan umroh pakai hijab mengamuk karena dipanggil Syahrul. Ini kantor polisi. Waduh. Ini kantor polisi. Ya itu doang ya. Dia kan ngamuk-ngamuk ya karena dipanggil dengan namanya Syahrul. Nah, kejadian ini tuh terjadi di kafe depan gedung apa sih? Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Ya depan Polda lah, Polda Jawa Timur. Jadi kafenya tuh di depan-depanan nama kantor polisinya gitu. Dan pada saat itu manusia Izazega ini juga sedang menuju Polda Jatim dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Dengan terlapor Sandy, istrinya Juragan 99. Gue dari dulu aneh banget dengar nama Juragan 99. Namanya udah kayak situs judi anjing. Pada saat manusia Izazega ini datang ke Polda, ada yang teriak-teriak dari lantai 2 kafe depan kantor Polda ini. Seseorang yang teriak-teriak ini teriak ke arah Izazega ini dengan kata-kata Syahrul. Ya itulah kurang lebih. Gak terima lah di situ manusia Izazega ini diteriakin kayak gitu. Disamperin lah orang-orang yang teriakin dia pakai kata-kata itu ke kafe lantai 2. Langsung dah tuh ribut-ribut rame-rame. Sampai manusia Izazega ini jambak-jambakan salah satu perempuan yang ada di situ. Nah, di sini nih yang harus agak disorot ya. Dia kan jambak cewek ya kan. Si manusia Izazega ini. Secara visual kan ini bisa dilihat kalau cewek berantem sama cewek. Padahal enggak sama sekali gitu. Walaupun visualnya manusia Izazega ini sudah diganti, tapi tenaganya kan bukan tenaga perempuan gitu. Ya kalau kayak gini kan ya kalah lah yang perempuan. Kasian sih lebih tepatnya. Dan orang-orang yang ribut dengan manusia Izazega ini adalah seorang konten kreator bernama Gilang Ramadan dan rekan-rekannya ya yang ngopi di situ. Gua nggak tahu ini dia lagi ngapain ngopi di depan kafe Polda. Mungkin kafenya enak kali ya buat ngopi, jadi dia ngopi di situ. Tapi terlepas dari manusia Izazega ini yang ngamuk-ngamuk dengan temen Mas Gilang, Mas konten kreator ini, ngapain itu temennya teriak-teriak manggilin si manusia Izazega ini pakai nama Syahrul? Itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Jadi kan mancing keributan. Mungkin niatnya bercanda, tapi kan lihat-lihat dulu dong siapa yang diajak bercanda. Kan gitu. Pertama, lu kenal kagak sama orang yang lu ajak bercanda. Kedua, pantes enggak bercandaan lu dikasih ke orang yang lu mau ajak bercanda. Sekalipun itu temen deket, masih mikir-mikir lah apa yang harus dipercandain. Ini kan saling kenal juga kagak. Bercandaannya juga bercandaan yang bisa dilakukan ketika lu sama temen deket atau sama satu circle gitu.
Gua nggak belain manusia si Eza Zega ini ya, tapi di sini tuh temennya si content creator Bang Gilang ini juga salah. Dan pada akhirnya manusia Eza Zega ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Sandi Purnama Sari dan resmi ditahan di Polda Jawa Timur hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Dan satu hal lagi yang membuat gua cukup bingung terkait kasus ini, terkait penahanannya. Informasinya mengatakan kalau manusia Eza Zega ini ditahan di rutan perempuan padahal dia kan transgender gitu. Ini menurut gue ya, harus ada peraturan baru terkait hal ini. Untuk manusia-manusia bertipe seperti ini. Karena kalau dimasukin ke sel laki-laki, kasihan. Tapi kalau di sel perempuan, dimasukin di sel perempuan, kasihan tahanan yang asli perempuannya gitu. Jadi kayak dimasukin di kedua sel tersebut tuh kayak nggak pantas gitu, nggak pas gitu. Kayak harus ada sel tersendiri untuk orang-orang kayak gini. Karena pada dasarnya kan di Indo gendernya cuma dua gitu yang diakui, laki-laki sama perempuan. Nah ini orang tuh kayak di tengah-tengah gitu. Anjing, jadi bikin pusing juga kalau dipikirin ya, malah bikin ribet. Udah kayak Agus Buntung aja. Gak di penjara salah, di penjara ngerepotin. Menurut kalian orang kayak manusia Eza Zega ini harusnya ditahan di sel laki-laki atau perempuan, guys? Atau dikasih sel khusus gitu. Tapi kalau dikasih sel khusus nanti malah nambah anggaran lagi. Jadi pusing juga kalau kayak gitu, nambah anggaran buat orang-orang seperti ini. Harusnya ini ya. Harusnya di Indo tuh nerapin aturan khusus bagi mereka yang transgender kayak gini gitu. Ya memang mereka bisa hidup normal dengan status hidup mereka yang baru. Tapi kan kalau kayak gini ada beberapa hal yang jatuhnya kayak nggak adil gitu menurut gua. Kayak mau nggak mau negara kayak harus nambahin beberapa hal untuk mereka. Padahal di Indo sudah jelas gender ada dua. Kalau ada mereka jadinya tiga dong. Secara nggak langsung, iya kan? Walaupun di KTP tulisannya perempuan ya, mungkin harusnya ada aturan kayak gini. Boleh operasi kelamin di Indo, tapi kalau ganti status kelamin nggak boleh. Kalau mau ganti suruh pindah negara. Nah kalau kayak gitu kan mungkin nggak bakal ada manusia hybrid kayak gini. Sebenarnya gue tuh nggak ada masalah sama orang-orang kayak gini gitu. Cuma mereka tuh kayak makin rusuh gitu jatuhnya. Sebelumnya kan si manusia Eza Zega ini kan beberapa kali umroh pada tahun 2024. Dan kegiatannya saat menjalani ibadah di Tanah Suci juga dipost di akun Instagram miliknya. Dan karena hal itu, dia sempat dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ya gimana ya? Ya gimana nggak penistaan, orang dia ke sana pakai busana muslim perempuan, busana syar'i gitu. Anjing, lu bayangin, dia ke sana sebagai perempuan yang aslinya dia itu laki-laki, kodratnya dia itu laki-laki gitu. Terus dia wudhu di tempat perempuan, sholat di tempat perempuan. Gimana gak penistaan coba? Itu tempat suci loh. Maksud gue kayak malah dibuat main-main anjing. Tempat suci kayak gini, tempat sakral. Gue nggak kebayang perempuan-perempuan yang di sana ketemu manusia Eza Zega ini yang nggak tahu kalau dia ini sebenarnya trans gitu, terus bersentuh-sentuhan. Jadi kan kayak udah suci, udah wudhu, bersentuhan sama dia ya batal wudhu gitu. Sekalipun dia udah potong icibos ya, tapi tetap aja kodrat awal dia laki-laki dan nggak boleh sama sekali bersentuhan sama yang bukan muhrimnya. Lagi pula orang kayak gini kok bisa lolos gitu, nyampe ke tanah suci dan masuk sebagai perempuan. Ini juga harus ada regulasi sih menurut gua, biar kejadian-kejadian kayak gini nggak keulang lagi. Ini buat contoh aja ya. Mungkin buat travel bisa dicek lagi jamaahnya, ini backgroundnya seperti apa. Data yang diisi mungkin dibuat lebih kompleks lagi ya kalau bisa. Kasihan jemaah perempuannya kalau sampai hal yang kayak gini terjadi lagi dan bisa mencemari negara Indonesia juga gitu. Kalau berita ini kedengar ke negara tetangga.
Hanya karena satu manusia Izazega ini yang seenaknya sendiri gitu. Ya, semoga yang terbaik untuk semuanya aja lah. Dan yang terbaik untuk Izazega semoga dapat hidayah lah. Kalau nggak dapat ya seenggaknya jangan bikin orang lain kesel aja gitu. Atau ngerugiin atau ganggu orang lain. Cepet sadar aja lah. Tuh pesan gua ya. Lanjut ya ke berita selanjutnya. Ini dari Mas Bro _back. Waria ngamuk di klinik usai diberi 1.000 saat mengamen. Pamer mobil dan rumah. Kejadian di apotek Rapa Farma Jalan Haji Lebar, Kembangan, Jakarta Barat. Ini berita viral kemarin karena dianya sendiri yang nyuruh viralin. Dan ini gak jauh-jauh banget sama yang tadi, berita pertama tadi. Bedanya ini gak dipotong isi bosnya, masih nempel. Cuma kelakuannya ya 11-12 lah. Jadi ini ada pengamen seorang waria yang datang ke apotek buat ngamen. Dan ketika di apotek itu dia dikasih uang 1.000. Lalu marah-marah lah si waria ini karena cuma dikasih 1.000. Malah awalnya penjaga apotek ini bilang maaf gak ada. Ya intinya gak mau ngasih lah. Karena dia juga sudah sering ke situ katanya. Dan setiap dia ke situ selalu bikin rusuh dan juga selalu maksa minta-mintanya. Ya kalian bayangin sendiri lah gimana maksanya orang-orang kayak ini gitu. Kalau nggak dikasih atau ngasihnya nggak sesuai kayak yang dia mau, pasti marah-marah gitu. Dan yang bikin hal ini makin kesel, dia ini marah-marah sambil nunjukin kunci mobil. Dia bilang kalau dia ngamen tapi punya mobil. Sedangkan yang dia mintain duit itu nggak punya mobil. Kayak gitulah intinya omongan dia gitu. Dan dia juga nantang untuk diviralin pas si mbak-mbak penjaga apotek ini ngevideoin dia. Dan final beneran kan sekarang mampus. Lagian kalau punya mobil ngapain harus ngamen anjir, logika aja gitu. Mending lu nge-grab mbak atau mas apa abang gitu. Lebih enak. Lebih pantas lah kerjaannya daripada ngamen minta-minta duit itu apalah anjing. Terus balik lagi. Dan manusia before to be Izazega ini selalu bilang kalau dia nggak pernah maksa kalau ngamen. Tapi pas dibilang maaf nggak ada, dia marah-marah. What the fuck bro? Itu gimana caranya? Aneh banget anjir. Dan ada keterangan kalau dia pernah datang ke tempat itu sebelumnya dengan menyalakan musik yang amat sangat keras gitu. Dan pada saat itu keadaan di tempat itu lagi ada banyak pasien. Terus ada salah satu pasien yang ngasih dia duit lalu nyuruh dia matiin musiknya. Tapi dianya malah gak terima dan lanjut adu mulut, marah-marah lagi. Gak, nih orang kayaknya sakit dah, sumpah. Dia tuh ngerti gak sih tempat yang dia ngamenin itu tempat apa? Di sana kan tempat orang sakit gitu, tempat orang berobat, dan ada aturan atau kebijakan yang mewajibkan untuk menjaga ketenangan di area tersebut. Dan ini orang malah menantang hal itu. Harusnya nih orang ditangkap aja gak sih? Merasakan banget anjir. Hitungannya juga udah merugikan orang lain gitu. Dengan semua ulah yang dia perbuat sampai saat ini, masa iya harus bikin laporan dulu untuk hal ini? Ini kan udah jelas di depan mata kan. Dan saksinya juga banyak. Karena dia kan ngamen gak di satu tempat juga gitu. Ada beberapa tempat yang dia kunjungi. Dan tempat-tempat itu yang ada orangnya, mereka semua itu bisa jadi saksi untuk semua tingkah laku dia gitu. Kalau terjadi pelaporan nantinya, gambarannya manusia before to be Izazega ini vs everybody. Jadi nggak perlu takut juga sih buat ngelaporin. Dan balik lagi setelah ini orang viral, dia marah-marah lagi. Balik lagi ke apotek nyariin mbaknya yang udah ngeviralin dia. Sumpah nih orang merasakan banget, cok. Dia yang minta diviralin gitu. Giliran viral, dia nggak terima. Gimana sih, kocak. Gua nggak tahu nih orang ketemu mbaknya apa enggak ini jadinya. Semoga aja enggak gitu. Gak usah diladeni juga gitu. Kasian mbaknya juga sih, pasti ketakutan dia mau berangkat kerja gitu. Yang bikin gua khawatir tuh kalau nih orang sampai ngamuk-ngamuk anjir.
Mana yang diamuk perempuan semua kan? Itu kan yang di dalam apotek kebanyakan perempuan dari video-videonya. Walaupun modelannya apa ya, penampilannya mirip perempuan, tapi kan tetap aja ini laki-laki. Badan sama tenaganya tenaga laki-laki. Coba kalian lihat tuh di videonya, otot lengannya kayak apa. Udah kayak kuliah anjir, gede-gede banget. Dan orang-orang kayak gini tuh masih jadi masalah di masyarakat ya. Banyak juga yang modelan kayak gini, kayak pengemis, dijemput pakai motor sama mobil. Pengemis, lu bayangin, dijemput sama motor sama mobil. Mana motornya sama mobilnya tuh bagus-bagus semua, malah lebih kasihan motor, bukan motor sih, lebih kasihan orang yang ngasih Kak, daripada yang dikasih. Ada bahkan yang rombongan pakai pickup, pengamen rombongan pakai pickup, dan itu udah kayak terorganisir gitu tindakannya. Solusinya apa? Ya perketat keamanan aja sih. Siapapun atau apapun dalam bentuk apapun yang membuat resah masyarakat harus ditindak tegas gitu, agar hal-hal kayak gini nggak bermunculan lagi nantinya. Kalau cuma damai kekeluargaan atau perjanjian damai, kayaknya nggak bakal ada jera-jeranya gitu, orang-orang kayak begini. Dan menurut kalian gimana untuk kasus-kasus seperti ini? Apa solusinya? Dan sebaiknya kalau ketemu orang-orang modelan kayak di kasus-kasus ini, apa yang harus dilakuin gitu? Tulis di kolom komentar, gue mau baca sedikit. Kalau suntik gue bayar 100 juta nih. Gak apa-apa nih, suntik buruan. Bu, awas Bu. Suntik buruan, gak takut kalau kamu yang nyuntik, tapi apalagi dokter, kenapa? Ya harus pintar lah, kita kalau mental nggak berani, viralin mbak, yang penting kita nggak nyopet. Viralin buruan. Buruan viralin, ada bencong gila gitu bawa mobil gitu, viralin. Udah, kenapa minta-minta tuh? Kenapa? Kenapa minta-minta? Tapi aku nggak maksa ya, apa maksa? Maksa Sebutin. sih kalau kayak gini. Kenapa? Kalau kayak gini maksa Oh, dong. maksa. Ya udah Iya. maksa, viralin, cus. Maksa ya udah viralin. Ada hukum nggak coba? Viralin. Kok gitu sih? Viralin. Tapi yang maksa punya mobil nggak, coba gue tanya. Udah punya mobil belum mbak? Jawab, mampus. So, jadi itu saja pembahasannya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak ada niatan untuk menyinggung pihak manapun. Di sini gue cuma berkomentar sesuai dengan kemampuan saya. Jadi, thank you guys.